Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita paling mood di channel ini, yaitu Iblis Murim Butuh Psikolog. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Iblis Murim Butuh Psikolog, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai juga udah luncurin membership, membernya murah, cuma 9.000 doang, jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 41. Di video sebelumnya, kita kan udah melihat Lee Jaha mengajak Mongrang untuk menyerbu lembah bunga. Awalnya Mongrang menolak karena merasa nggak punya urusan buat ikut dalam konflik yang dilakukan Lee Jaha. Tapi, Mongrang nih salah. Lee Jaha ternyata tahu apa yang bisa buat Mongrang ikutan ke lembah bunga dengan Lee Jaha buat bertarung dengan para assassin. Apaan tuh? Nah ternyata Mongrang tuh tertarik dengan sebuah tanaman bernama bunga bulan. Bunga bulan ini dibutuhkan Mongrang sebagai eliksir untuk meningkatkan teknik kultivasi miliknya. Dengan bunga bulan, Mongrang bisa naik ranah dengan mudahnya. Makanya Mongrang jadi tertarik tuh. Di tengah Lee Jaha dan Mongrang bicara, Sword Demon juga muncul. Abang-abangan ini ternyata mendengar apa yang dibicarakan oleh Lee Jaha dan juga Mongrang. Sword Demon ngaku dia tuh mau ikut untuk membantu mereka cari bunga bulan. Setelah perjalanan dimulai nih, semua orang tiba di Gunung Merah Besar. Disinilah bunga bulan berada menurut Lee Jaha. Dalam sekejap, ketiganya tuh langsung melesat ke depan. Ya meskipun si Mongrang ini lambatnya kayak kura-kura guys. Saat mencapai puncak merah kesepian, akhirnya semua orang tuh melihat ternyata di sana emang ada bunga bulan yang mereka cari. Mongrang yang melihat bunga bulan itu jelas langsung kaget. Bunga ini kan yang dia cari selama ini. Lee Jaha bilang kalau Mongrang ini stop kaget ya, dan jangan mengacau. Makan bunga bulan itu ternyata punya metode khusus. Mereka tuh harus motong dengan pedang, kemudian membiarkan bunganya istirahat di atas bilah pedang, kemudian langsung dimakan saat terjatuh. Bunga bulan ternyata nggak boleh disentuh dengan tangan karena efektivitasnya bisa berkurang. Mongrang langsung ACC setelah mendengar perkataan Lee Jaha. Mongrang kemudian bertanya pada Sword Demon, apakah Sword Demon akan mengkonsumsi bunga bulan juga? Sword Demon bilang itu nggak akan terjadi. Kata Sword Demon, cuma orang tolol tuh yang serakahnya minta ampun coba mengkonsumsi sesuatu yang nggak cocok dengan metode kultivasinya. Sword Demon kemudian menyuruh Lee Jaha dan juga Mongrang untuk mengambil bunga bulan dan mulai kultivasi mereka. Lee Jaha dan Mongrang tuh langsung bersiap. Keduanya langsung menghunuskan pedang, memotong bunga bulan, lalu bunga bulan yang terbang di atas bilah pedang kemudian jatuh langsung dimakan oleh Lee Jaha. Mongrang ternyata juga telah berhasil. Sword Demon melihat keduanya udah mulai makan, bilang kalau dia tuh akan berjaga selama mereka melakukan kultivasi. Jadi mereka itu harus kultivasi dengan benar. Lee Jaha dan Mongrang langsung duduk dan melakukan kultivasi. Nah, saat Lee Jaha baru mau melakukan kultivasi, Lee Jaha tuh langsung berhasil menyerap semua energi bunga bulan dengan bantuan dari Heavenly Jade. Heavenly Jade kan emang cheat yang dimiliki Lee Jaha guys. Makanya sekarang Lee Jaha ngebuka matanya lebih dulu karena nggak butuh berkultivasi. Lee Jaha memandangi Sword Demon dan ternyata abang-abangan ini tuh nggak kaget melihat Lee Jaha nggak butuh melakukan kultivasi. Setelah Lee Jaha selesai menyerap bunga bulan, Lee Jaha dan Sword Demon merasakan sesuatu di mana ada hal yang bergerak cepat ke arah mereka. Sword Demon bilang kalau Lee Jaha tenang aja dan lakukan apa yang Lee Jaha harus lakukan. Di sisi lain, Mongrang tuh lagi konsentrasi banget melakukan kultivasi. Setelah beberapa lama, Lee Jaha berdiri dan bangkit di dekat Sword Demon. Nggak lama kemudian, ada seseorang nih yang juga manjat naik ke puncak merah kesepian. Sesosok wanita berbaju merah tuh langsung muncul di depan Lee Jaha dan juga Sword Demon. Lee Jaha yang lihat wanita di depannya ini, itu langsung mengukur kekuatan wanita tersebut. Udah jelas kalau wanita ini sih bukan salah satu dari 3 bencana ya, tapi kekuatannya tuh nggak bisa diremehkan. Lee Jaha harus hati
berhati-hati dengan wanita tersebut. Setelah beberapa saat, wanita di depan Li Jaha mulai ngomong. Dia intinya nggak tahu mau berkata apa. Wanita ini ternyata tersinggung. Bunga bulan ternyata udah habis dimakan oleh orang asing. Wanita ini juga bilang kalau dia nggak menyangka kalau bakal ada pencuri di siang bolong. Sword Demon yang mendengar perkataan tersebut langsung minta maaf. Sword Demon cuma bilang, andai aja di sana ada pelang nama atau semacamnya, siapa yang punya bunga tersebut, mereka juga nggak akan makan dengan sembrono. Li Jaha yang mendengar keduanya ngobrol dengan santai, sebenarnya kaget karena kayaknya sih keduanya tuh seperti orang saling kenal. Wanita baju merah yang ada di sana kemudian menyapa Sword Demon dengan benar. Nah, Sword Demon ngaku nih kalau dia tuh udah keluar dari kultus demonik. Jadi panggilan Sword Demon katanya tuh udah nggak pantas. Wanita baju merah menanyakan sejak kapan tuh Sword Demon keluar dari kultus demonik. Sword Demon ngaku kalau dia tuh pernah baku hantam dengan ketua kultus demonik. Wanita ini langsung terkejut dan juga penasaran kenapa tuh Sword Demon baku hantam dengan ketua kultus. Setelah ditanyai, di sini untuk pertama kali kita tahu alasan Sword Demon. Sword Demon ternyata tuh menentang rencana ketua kultus yang mau buat Heavenly Jade. Makanya Sword Demon tuh baku hantam dengan ketua kultus demonik. Di sini Li Jaha langsung kaget karena untuk pertama kali tuh dia mendengar Heavenly Jade yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya sekarang. Setelah mendengar alasan dari Sword Demon, wanita baju merah langsung tersenyum. Wanita baju merah ini bilang kalau seniornya itu emang orang gila. Li Jaha yang denger ini makin penasaran nih guys. Siapa sih wanita baju merah tersebut? Kok bisa dia sampai memanggil ketua kultus demonik sebagai seorang senior? Percakapan Sword Demon dan juga wanita baju merah terus berlanjut. Wanita baju merah itu memberi selamat pada Sword Demon karena bisa bertarung dengan ketua kultus demonik, bahkan bisa sampai selamat. Di sini si wanita baju merah tuh senyum sinis dan bilang kalau Sword Demon mungkin aja nggak sih itu selamat karena ketua kultus sedang kasihan. Sword Demon langsung menyela dan mengatakan kalau wanita baju merah ini juga pasti tahu kalau ketua kultus nggak memiliki sifat yang mau mengasihani orang lain. Sword Demon kemudian memperingatkan wanita berbaju merah tersebut kalau wanita baju merah ini juga itu nggak akan dikasihani oleh ketua kultus demonik jika terjadi sesuatu. Setelah bicara panjang lebar tentang ketua kultus demonik, wanita baju merah ini itu lanjut ke topik utama kedatangannya. Gimana tuh dengan bunga bulan yang udah dimakan Li Jaha dan juga murid dari Sword Demon? Sword Demon belum ngomong, Li Jaha malah maju duluan. Li Jaha tuh nanyain apa yang diinginkan wanita tersebut. Li Jaha bilang ya kalau wanita tersebut itu nggak punya hak buat komplain karena bunga bulan itu tumbuh secara alami di sana. Siapa suruh nggak makan bunga bulannya dari kemarin? Jadi Li Jaha duluan dong yang makan. Nah udah jelas wanita baju merah yang dengar bacotan Li Jaha ini langsung emosi. Wanita ini tuh menanyakan pada Sword Demon, siapa sih sebenarnya pria banyak bacot yang bersama Sword Demon? Sword Demon bilang, kan orangnya ada di sana. Ya, tanyain langsung aja lah. Nah, wanita berbaju merah ini langsung menanyakan identitas Li Jaha. Di sini Li Jaha sempat mikir kalau wanita di depannya ini berbahaya dan Li Jaha ngaku kalau dia dari sekte Hao, bisa jadi kalau wanita ini bakal nyerang sekte Hao karena bunga bulan. Anak buah Li Jaha bisa jadi korban. Li Jaha setelah berpikir kemudian menjawab kalau dia tuh cuma seorang pelayan dan pedagang mie ayam doang. Semua orang udah jelas tersentak tuh dengan jawaban tersebut karena mana ada sih yang percaya ada penjual mie ayam bisa bertualang dengan Sword Demon. Wanita baju merah kemudian mengalihkan pandangannya. Sekarang dia tuh menanyakan siapa pria satu lagi yang sedang kultivasi. Sword Demon mengaku kalau dia tuh adalah murid dari Sword Demon. Wanita ini tuh terkejut dan langsung menanyakan apakah bocah tersebut yang bakal mewarisi Bright Sword milik Sword Demon. Sword Demon ngaku kalau bukan. Di sini wanita baju merah tersebut bersyukur dengerin hal tersebut. Wanita baju merah kemudian mengungkapkan apa keinginannya. Sebagai ganti dari bunga bulan yang udah dimakan, wanita ini tuh mau salah satu dari dua orang yang memakan bunga bulan. Sword Demon di sini untuk pertama kali memanggil julukan wanita tersebut yang ternyata adalah Palace Lord. Sword Demon mengaku aja ke Palace Lord kalau dia nggak bisa tuh biarin Palace Lord ambil salah satunya. Mongrang adalah murid satu-satunya milik Sword Demon yang masih butuh banyak pelajaran. Kemudian untuk Li Jaha, Sword Demon juga yakin
yakin Lee Jaha tuh nggak cocok banget dengan Palace Lord. Lee Jaha katanya terlalu liar. Palace Lord dengar ini itu langsung terdiam. Sword Demon udah jelas benci dengan keheningan kan. Sword Demon tuh langsung meminta maaf dan janjiin bakal bawa sesuatu yang setimpal dengan bunga bulan. Palace Lord langsung tertawa terbahak-bahak. Palace Lord nih bilang kalau udah lama banget nih nggak ada orang yang berani memberikan perintah padanya. Makanya Palace Lord jadi kesel tuh dapat perintah dari Sword Demon. Palace Lord bilang ke Sword Demon kalau kayaknya Sword Demon nih setelah bertarung dengan ketua kultus demonik udah lupa dengan kekuatan Palace Lord. Sword Demon itu balikin bacotan tersebut. Sword Demon bilang kalau yang lupa kayaknya sih bukan dia ya, melainkan Palace Lord yang lupa gimana gilanya kekuatan Sword Demon. Keduanya tuh langsung memancarkan energi yang luar biasa. Lee Jaha yang nonton sebenarnya salut, dua orang ini udah fix anggota kultus demonik tapi ternyata bisa ngobrol dengan sopan dan santun, enggak langsung baku hantam. Tapi di hati kecil Lee Jaha nih bilang gelut aja nggak sih bro, supaya katanya dia tahu tuh siapa yang bakal menang. Untung aja Lee Jaha nggak nyebut ini langsung. Kalau disebut langsung kita harus beri Lee Jaha julukan kompor meleduk. Setelah memancarkan energi yang luar biasa, Sword Demon bilang ke Lee Jaha untuk menjaga Mongrang yang masih kultivasi. Lee Jaha bilang, aman aja kanda. Sword Demon dan Palace Lord langsung meluncur ke suatu tempat. Setelah semua udah pergi, Lee Jaha tuh nggak nyangka kalau ada momen di hidupnya dia malah jagain si pria tai. Pria tai ini kan orang yang paling Lee Jaha benci sebenarnya. Saat Lee Jaha bergumam, dia tuh merasakan ada orang lagi nih yang menuju ke lokasi mereka. Tapi Lee Jaha merasa itu juga nggak terlalu penting. Lee Jaha melihat hal yang lebih penting, yaitu kultivasi Mongrang itu nggak fokus. Kalau gini terus, si Mongrang ini bisa kena penyimpangan ki. Lee Jaha tuh langsung marah-marah. Lee Jaha bilang kalau pria tai ini itu harus fokus pada kultivasinya dan jangan khawatir tentang Sword Demon. Ketua kultus demonik aja itu nggak berhasil beresin nyawa gurunya, apalagi kalau cuma si Palace Lord. Lee Jaha bilang jangan sampai ya Mongrang ini tuh terlalu khawatir sampai cepirit di sana. Lee Jaha garansi dia bakal langsung gampar Mongrang kalau ada bau tai. Setelah dibacotin, Mongrang ternyata langsung bernapas lega dan tenang melakukan kultivasinya. Setelah ngebacotin Mongrang, Lee Jaha kan emang udah sadar kalau ada yang datang. Nah, seorang perempuan langsung mendarat di puncak tebing lokasi Lee Jaha berada. Perempuan ini langsung ngebacot dan bilang kalau dia akhirnya menemukan orang yang mencuri bunga bulan. Lee Jaha nggak menanggapi ya. Lee Jaha tuh malah korek-korek kuping sambil cuek banget. Cewek ini jelas marah dong dicuekin dan langsung ngebentak kalau Lee Jaha tuh ditanyain harus jawab. Lee Jaha itu mulai ngomong sekarang. Lee Jaha bilang kalau dia tuh punya prinsip untuk nggak ngegampar cewek yang tidak belajar ilmu bela diri. Lee Jaha kemudian lanjut kalau artinya tuh dia bakal ngegampar cewek yang punya ilmu bela diri. Jadi Lee Jaha ngasih saran aja ya ke cewek yang ada di depannya untuk pulang tidur dengan tenang. Lee Jaha tahu kalau cewek tersebut adalah murid dari Palace Lord yang baru aja pergi baku hantam. Tapi Lee Jaha juga yakin kalau cewek ini tuh nggak akan cukup melawan Lee Jaha. Cewek yang dengerin Lee Jaha yeping malah senyum. Cewek ini tuh langsung menerjang ke depan mau menyerang Lee Jaha. Bede, berani banget nih mbak-mbak cantik satu ini nantangin Lee Jaha. Cewek tersebut langsung mengisi ki ke tangannya dan siap disambut oleh Lee Jaha. Saat ki mereka berbenturan, Lee Jaha tuh nggak gerak dan cewek di depannya yang terpental. Cewek ini standar aja reaksinya. Dia tuh kaget kok bisa ada anak muda yang energi dalamnya ngeri banget. Nah, murid Palace Lord itu menanyakan di mana Lee Jaha mendapatkan semua energi dalam tersebut. Lee Jaha jelas ogah buat jelasin. Murid Palace Lord langsung kena provokasi dan kembali menyerang Lee Jaha. Lee Jaha mah santai aja bos. Benturan ki diladenin. Mau adu tangan, Lee Jaha sih mau ngehindar dulu ya. Lee Jaha sekarang bukan khawatir soal bertarungnya. Lee Jaha tuh khawatir pria tai kena penyimpangan ki karena enggak fokus buat kultivasi lagi. Makanya Lee Jaha mau mengakhiri pertarungan dengan cepat. Saat murid Palace Lord mendekat ke Lee Jaha tuh langsung pasang kuda-kuda dan cetas
murid Palace Lord langsung kena strike. Setelah itu, Lee Jaha menggunakan Ki Es untuk menahan murid Palace Lord bergerak. Nah, karena cewek ini udah nggak bisa gerak, Lee Jaha tuh mengangkatnya tinggi-tinggi dan bilang kalau ini jurus baru Lee Jaha, sentilan maut. Lee Jaha mengisi Ki di jari jemarinya, kemudian menyentil kepala cewek tadi. Ya alhasil, murid Palace Lord langsung tumbang. Lee Jaha yang beres dengan murid Palace Lord langsung negur Mongrang. Lee Jaha nanyain, pria ini mau sampai kapan sih kultivasinya? Sampai libur sekolah gitu. Lee Jaha sampai ngeluh karena si pria tai ini emang lama banget. Saat Lee Jaha masih ngoceh, murid Palace Lord udah bangkit lagi. Cewek ini salto kiri kanan depan belakang cuma untuk menjauhi Lee Jaha. Saat cewek ini megang dahinya, dia udah benjol gede banget. Lee Jaha yang lihat muka cewek ini bete langsung aja ngoceh. Lee Jaha bilang kalau benjol itu bukan salah Lee Jaha ya, tapi salah murid Palace Lord sendiri. Siapa suruh nantang orang yang lebih kuat? Gimana? Benjol kan? Di tengah Lee Jaha dan murid Palace Lord ngomong, Mongrang mulai bergerak. Setelah beberapa kali gerakan, pria ini menghela napas panjang. Akhirnya kultivasi dari pria ini berakhir juga. Tapi Lee Jaha merasa ada yang aneh. Gerakannya tuh terlalu dibuat-buat menurut Lee Jaha. Mongrang ini menurut Lee Jaha udah jelas mau sok keren karena ada cewek. Ya, dan bener aja, baru aja melek, pria hidung belang ini udah merhatiin murid dari Palace Lord. Setelah memandangi murid Palace Lord yang benjol, Mongrang tuh ngamuk ke Lee Jaha sejadi-jadinya. Mongrang bilang kalau Lee Jaha ini emang biadab. Kok bisa sih ngehantam perempuan sembarangan? Lee Jaha sampai pasang emot batu karena kelakuan Mongrang yang ngegombal cewek melulu. Nah, Mongrang langsung minta maaf nih atas luka benjol yang diberikan oleh Lee Jaha. Lee Jaha sampai jijik banget dengarnya. Lee Jaha tahu kalau pria ini mau modus ke murid dari Palace Lord dan ya bener aja sih. Mongrang tuh dengan senyum terbaiknya tiba-tiba banget memperkenalkan kalau namanya adalah Mongrang, anak kedua dari keluarga Mong. Kemudian menanyakan nama dari murid Palace Lord. Murid Palace Lord ternyata cuek banget guys dan bilang kalau Mongrang ini berisik. Murid Palace Lord tuh langsung menata rambutnya ke belakang kemudian memasang kuda-kuda. Dari pinggangnya ditariklah sebuah senjata semacam cambuk dan murid Palace Lord bilang kalau dia tuh bakal serius mulai sekarang. Katanya cambuk itu bakal digunakan untuk menghajar Lee Jaha. Serius nggak sih bre? Mau ngehajar Lee Jaha pakai cambuk? Mongrang yang melihat murid Palace Lord mau baku hantam lagi itu langsung memperingatkan. Mongrang bilang Lee Jaha nih orang gila beneran mbak yang nggak punya etika. Jadi mending mbak berhenti aja kalau mau baku hantam lagi. Di tengah Mongrang terus mengoceh, pria ini malah fokus ke pinggang dari murid Palace Lord. Pinggangnya sih emang oke ya guys, tapi Mongrang ini tuh kena sese. Dia tuh emang pria hidung belang stadium akhir. Lee Jaha aja sampai mau muntah. Lee Jaha nggak nyangka kok ada sih orang kayak Mongrang yang otaknya tuh emang udah rusak kalau udah lihat cewek cantik dikit. Apa nih yang akan terjadi setelah ini? Apakah murid Palace Lord bakal dihajar Lee Jaha? Atau bakal Mongrang yang bakal dihajar Lee Jaha karena buat Lee Jaha jijik banget? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, ngingetin lagi kita juga udah luncurin membernya murah cuma 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.